Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang bernama Riyandra Andika Yogaswara, Solihin Amrullah, Irfan Maulana, Danu Putra Setiawan, dan Dimas Sahrul Setiaputra ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema integral tentu dari fungsi variabel real bernilai kompleks. Bab pertama ada pendahuluan. Fungsi variabel real bernilai kompleks adalah suatu cara yang memetakan bilangan real ke bilangan kompleks secara formal dan dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan R sama dengan C, di mana R adalah himpunan bilangan real atau domain, C adalah himpunan bilangan kompleks atau kodomain. Bentuk umum dari fungsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan Ux plus IVx, di mana X adalah variabel real, Ux adalah bagian real dari fungsi komponen real, Vx adalah bagian imajiner dari fungsi komponen imajiner, dan I adalah unit imajiner. I pangkat 2 sama dengan min 1. Fungsi kompleks. Fungsi kompleks dengan bentuk Fx sama dengan Ux plus IVx memiliki sifat-sifat dasar yang terdiri dari 3. Yang pertama ada komponen fungsi Ux sama dengan fungsi bagian real, Vx sama dengan fungsi bagian imajiner, I sama dengan unit imajiner, I pangkat 2 sama dengan min 1. Yang kedua ada domain dan range. Domain sama dengan himpunan bilangan real atau bisa disebut R, dan range sama dengan himpunan bilangan kompleks C. Yang ketiga ada operasi dasar. Penjumlahan contohnya sebagai berikut. F1x plus F2x sama dengan U1x plus U2x plus IV1x plus V2x. Perkalian sama dengan F1x kali F2x sama dengan UIX U1x U2x min V1x V2x plus I U1x V2x plus V1x U2x. Yang selanjutnya ada sifat dasar. Yang pertama ada kontinuitas fungsi kompleks. Fungsi kompleks Fx sama dengan Ux plus IVx kontinu jika kedua komponen real Ux dan imajiner Vx kontinu. Syaratnya limit x sama dengan x kosong, Fx sama dengan Fx kosong. Diabilitas referensi fungsi kompleks. Definisi turunan sama dengan f aksen x sama dengan limit h sama dengan kosong f x plus h min fx per h. Jika terdiferensial maka f aksen x sama dengan u aksen x plus iv aksen x. Harus memenuhi syarat Cauchy-Riemann atau berbeda dengan fungsi real. Yang ketiga ada aljabar dasar. Penjumlahan F1 plus F2x sama dengan U1x plus U2x plus IV1x plus V2x. Perkalian F1x F2x sama dengan U1x U2x min V1x V2x plus I U1x V2x plus V1x U2x. Yang keempat ada representasi geometris penting. Modulus contohnya
seperti fx sama dengan akar U pangkat 2x plus v akar U pangkat 2x plus v pangkat 2x. Argumen fx sama dengan tan min 1 vx per ux. Yang kelima ada definisi integral tentu. Yang pertama ada struktur dasar integral kompleks. Fungsi kompleks fx sama dengan ux plus ivx diintegralkan dengan memisahkan bagian real dan imajiner. Integral tentu integral a, b fx dx sama dengan integral a, b ux dx plus i integral a, b vx dx. Integral kedua di ruas kanan adalah integral real biasa. Sifat-sifat penting linearitas integral a, b af plus bg dx sama dengan a integral a, b fx dx plus b a, b gx dx. Aditif terhadap interval sama dengan integral a, c fx dx plus integral c, b fx dx sama dengan integral a, b fx dx. Perubahan batas integral a, b fx dx sama dengan min integral b, a fx dx. Yang ketiga ada kriteria keberadaan integral kompleks ada jika ux terintegralkan pada a, b, fx terintegralkan pada a, b. Fungsi kontinu cukup untuk menjamin keberadaan integral. Yang keenam ada interpretasi geometris. Interpretasi pada bilang kompleks a. Fungsi fx memetakan titik dari sebuah real ke bidang kompleks. Setiap titik x digambarkan ke nilai kompleks fx sama dengan ux plus ivx. Membentuk kurva pada bidang kompleks saat x bergerak dari a ke b. Dua lintasan integral. Integral dihitung sepanjang sumbu real dari a ke b. Meski berfungsi kompleks, integrasinya tetap pada garis real. Dapat dibayangkan sebagai jejak yang ditinggalkan. Fungsinya saat bergerak dari fa ke fb. Yang ketiga, visualisasi hasil integral. Hasil integral dapat direpresentasikan sebagai vektor pada bilang kompleks. Memiliki magnitudo integral a, b fx dx. Memiliki arah argumen integral a, b fx dx. B. Interpretasi fisik. Magnitudo menunjukkan jarak total yang ditempuh. Argumen menunjukkan arah resultan pergerakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada sifat-sifat integral. Sifat linearitas integral menyatakan bahwa integral a, b dalam kurung a f tambah beta g dx sama dengan a integral a, b fx dx ditambah beta integral a, b gx dx, di mana a dan beta adalah konstanta kompleks. Fx dan gx merupakan fungsi yang terintegralkan. A, b adalah interval integrasi. Sifat ini memiliki dua bagian penting. Yang pertama, sifat perkalian dengan konstanta, di mana integral a, b, af dx sama dengan a integral a, b, fx dx. Selanjutnya, sifat penjumlahan fungsi, di mana integral a, b, f tambah g dx sama dengan integral a, b, fx dx ditambah integral a, b, gx dx. Selanjutnya ada sifat aditivitas interval. Sifat ini menyatakan bahwa integral dari suatu fungsi pada interval a, c dapat dipecah menjadi jumlah integral pada subinterval, di mana ab dan bc. B adalah titik antara a dan c. Integral ac sama
fx dx sama dengan integral a b fx dx ditambah integral bc fx dx. Terdapat contoh, misalnya kita ingin menghitung integral 0,4 x kuadrat dx, kita bisa memecahnya menjadi integral 0,4 x kuadrat dx sama dengan integral 0,2 x kuadrat dx ditambah integral 2,4 x kuadrat dx. Selanjutnya perubahan batas integral. Ada beberapa aturan untuk perubahan batas integral. Yang pertama ada pertukaran batas atas dan bawah, di mana integral a b fx dx sama dengan minus integral ba fx dx. Substitusi u sama dengan gx. Jika u sama dengan gx, maka integral ab fx dx sama dengan integral ga gb f G pangkat min 1 U dg pangkat min 1 U per du. Pergeseran interval. Integral AB fx dx sama dengan integral A ditambah C B ditambah C F dalam kurung N min C dx. Selanjutnya ada konjugat kompleks dalam integral. Jika fx adalah fungsi kompleks, maka f pangkat minus x adalah konjugat kompleksnya. Lalu ada sifat ini menyatakan bahwa integral AB f pangkat minus x dx sama dengan integral AB fx dx pangkat minus. Selanjutnya ada penjelasan notasi. F pangkat minus x konjugat kompleks dari fx. Jika fx sama dengan ux tambah ivx, maka f pangkat min x sama dengan ux min ivx. Selanjutnya ada hubungan dengan integral real. Jika fx adalah fungsi real, maka f min x sama dengan fx. Dalam kasus ini, hasil integralnya juga real. Integral a b fx dx sama dengan integral a b f pangkat minus x dx untuk fungsi real. Kemudian ada metode perhitungan. Yang pertama pemisahan bagian real dan imajiner. Fungsi kompleks dapat ditulis sebagai fx sama dengan ux tambah ivx. Integral fungsi kompleks dapat dipisah menjadi integral fx dx sama dengan fu x dx ditambah i integral vx dx. Kemudian ada contoh jika integral dalam kurung 2x tambah 3ix dx sama dengan integral 2x dx ditambah i integral 3x dx. Integrasi perbagian menggunakan rumus integral u dv sama dengan uv min integral v du dapat berguna untuk mengintegralkan hasil kali dua fungsi. Kemudian biasanya dapat digunakan ketika ada kombinasi fungsi aljabar dan transenden. Contohnya integral x ln x dx dapat diselesaikan dengan u sama dengan ln x dv sama dengan x dv. Kemudian ada substitusi. Dapat mengganti variabel untuk menyederhanakan integral, kemudian menggunakan transformasi u sama dengan gx. Perlu diketahui bahwa perubahan batas integral harus diperhatikan. Kemudian ada contoh untuk integral sin 2x dx bisa digunakan substitusi u sama dengan 2x. Kemudian ada contoh 1. Mari kita selesaikan integral 0,1 dalam kurung x ditambah ix kuadrat dx langkah demi langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan bagian real dan imajiner. Integral 0,1 dalam kurung x tambah ix kuadrat dx sama dengan integral 0,1 x dx ditambah integral i 0,1 x kuadrat dx. Kemudian langkah kedua menyelesaikan bagian real. Integral 0,1 x dx sama dengan negatif integral x dx sama dengan x kuadrat per 2 ditambah c min x kuadrat per 2 0 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 minus 0 sama dengan 1 per 2.
Kemudian langkah ketiga menyelesaikan bagian imajiner. I integral 0,1 E kuadrat dx sama dengan minus integral E kuadrat dx sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C min I X pangkat 3 per 3 dipangkatkan 0,1 sama dengan I dalam kurung 1 per 3 minus 0 sama dengan I per 3. Kemudian langkah keempat menggabungkan hasil. Integral 0,1 dalam kurung X tambah I X kuadrat dx sama dengan 1 per 2 ditambah I per 3. Interpretasi hasil bagian real sama dengan 1 per 2 menunjukkan luas daerah di bawah kurva Y, di mana X dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1. Kemudian bagian imajiner sama dengan I per 3 menunjukkan luas area di bawah kurva Y sama dengan E kuadrat dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 dikalikan dengan I. Kemudian hasil akhir adalah bilangan kompleks, yaitu 1 per 2 ditambah I per 3. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada contoh kedua. Soal 0 dari X integral X kurung buka cos X plus I sin X kurung tutup dx. Dari identitas Euler E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X, sehingga 0 hingga pi integral E IX dx. Hasil integral E IX dx sama dengan E pangkat IX per I plus C. Maka E pangkat IX per I 0 hingga Pi sama dengan E IP per I kurang E 0 per I sama dengan minus 1 per I kurang 1 per I sama dengan minus 2 per I sama dengan 2I. Teorema fundamental kalkulus. Teorema ini menyatakan bahwa f(x) adalah fungsi primitif dari f(x). Maka f absen x sama dengan f(x). Rumus fb kurang fa sama dengan integral a b f kurang x kurung tutup dx. Menyatakan bahwa nilai integral dapat dihitung melalui perbedaan nilai fungsi primitif batas integral. Konvergensi integral. 1. Kriteria konvergensi. Integral disebut konvergen jika hasilnya melalui nilai tertentu, baik untuk batas tertentu maupun batas tak hingga. 2. Integral tak wajar. Terjadi ketika salah satu atau kedua batas adalah tak hingga atau terdapat singularitas dalam interval integrasi. 3. Pemeriksaan kekonvergen menggunakan metode seperti uji perbandingan, uji eksponen, atau menghitung limit integral pada batas tertentu. Aplikasi dalam fisika. Osilasi harmonik kompleks. Fungsi kompleks digunakan untuk menggambarkan osilasi harmonik, di mana bagian real dan imajiner mencerminkan perpindahan dan kecepatan. 2. Gelombang elektromagnetik. Persamaan Maxwell menggunakan eksponensial kompleks untuk menjelaskan gelombang elektromagnetik. 3. Mekanika kuantum. Fungsi gelombang diekspresikan dalam bentuk kompleks untuk menggambarkan probabilitas posisi dan momentum partikel. Aplikasi dalam teknik. 1. Analis sinyal. Integral kompleks digunakan untuk analis
sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. 2. Transformasi Fourier, mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi untuk analis lebih lanjut. 3. Pemrosesan sinyal digital, digunakan dalam filter digital, kompresi sinyal, dan analisis spektrum. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang hubungan dengan integral kontur. Perbandingan dengan integral kontur memanfaatkan sifat fungsi kompleks untuk menghitung integral pada lintasan tertentu. Misalnya, integral pada domain real sering diperluas ke domain kompleks untuk memanfaatkan sifat analitik fungsi yang dapat menyederhanakan perhitungan. Menurut konsep sendiri yaitu integral kontur digunakan untuk menghitung integral pada lintasan kompleks, memanfaatkan sifat fungsi analitik. Sedangkan teorema Cauchy, teorema ini menjelaskan bahwa jika suatu fungsi fz analitik di dalam dan sepanjang lintasan tertutup C, maka integral sepanjang lintasan tersebut adalah 0. Hal ini memungkinkan perhitungan integral hanya bergantung pada sifat singularitas jika ada di dalam lintasan. Berikut ada rumus yang bisa kita lihat, yaitu integral C fz dz sama dengan 0. Lanjut lagi tentang integral dengan parameter kompleks. Integral dengan parameter kompleks adalah teknik yang melibatkan pengenalan parameter tambahan, biasanya dilambangkan sebagai ke dalam integral. Teknik ini sering digunakan untuk mempelajari sifat-sifat integral seperti konvergensi, diferensiasi, atau hubungan dengan fungsi kompleks lainnya. W dalam kurung T sama dengan U dalam kurung T plus IV dalam kurung T. Fungsi UT dan VT adalah fungsi bernilai real dari variabel TT, yang berarti bahwa untuk setiap nilai T dalam domainnya, fungsi UT dan VT akan memberikan keluaran berupa bilangan real. Misalkan WT adalah fungsi yang kontinu pada interval A kurang dari T, kurang dari B, kurang dari T, dan UT serta VT adalah komponen-komponen dari fungsi tersebut yang juga kontinu pada interval yang sama. Meskipun WT ada pada interval A kurang dari T, kurang dari B, kurang dari T, tidak selalu teorema nilai rata-rata dapat diterapkan untuk WT. W aksen C sama dengan WB per WA per B min A. Selanjutnya itu ada metode residu. Teknik residu digunakan untuk menghitung integral kontur dengan memanfaatkan singularitas fungsi. Nilai residu diambil dari ekspansi deret Laurent yang menyederhanakan perhitungan integral di sekitar singularitas. Integral Y fz dz sama dengan 2pi sigma res dalam kurung V, zk. Langkah-langkah menggunakan metode residu. Identifikasi singularitas. Tentukan titik-titik singularitas dalam fungsi fz. 2. Tentukan residu. Hitung residu res dalam kurung f z0 di setiap singularitas dalam domain yang terkurung oleh kontur. 3. Terapkan teorema residu. Gunakan teorema residu untuk menghitung integral kontur dengan menjumlahkan residu-residu yang ditampilkan. Selanjutnya itu ada numerik dan aproksimasi. Numerik dan aproksimasi adalah dua konsep yang penting dalam matematika, sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara analitik atau memperoleh solusi yang cukup akurat dengan menggunakan metode komputasi. Itu ada matematika numerik. Matematika numerik adalah cabang matematika yang fokus pada pengembangan dan penerapan algoritma untuk mendapatkan solusi numerik angka untuk masalah-masalah matematika. Yang selanjutnya ada aproksimasi, adalah proses perkiraan atau mendekati nilai yang tidak dapat dihitung secara tepat dengan menggunakan nilai yang lebih sederhana atau lebih mudah dihitung.
Tujuan dari aproksimasi adalah untuk memperoleh hasil yang cukup akurat dalam waktu yang lebih singkat atau dengan sumber daya yang lebih sedikit. Contohnya yaitu I sama dengan integral limit tak terhingga 0 E pangkat min X kuadrat dalam kurung cos X plus I sin X dx. Konvergensinya yaitu ada integral versi ini menurunkan dengan sangat cepat mengontrol perilaku integral. Teknik penyelesaian pada contoh soal tersebut yaitu penyelesaian integral ini melibatkan transformasi Fourier dan integral Gaussian. Hasil dari integral ini dapat diperoleh menggunakan referensi yang ada untuk hasil transformasi Fourier dan fungsi Gaussian. Interpretasi hasil integral memberikan pemahaman tentang interaksi antara distribusi Gaussian dan osilasi gelombang, dan memiliki aplikasi dalam teori kuantum, statistika, dan analisis Fourier. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada teorema konvergensi. Kriteria Cauchy adalah karakterisasi deret bilangan real yang konvergen. Lebih tepatnya, kriteria ini menyatakan bahwa suatu barisan AN bilangan real mempunyai limit hingga jika dan hanya jika untuk setiap elemen lebih dari 0 terdapat N sedemikian rupa sehingga AN min AM kurang dari E untuk setiap N M lebih dari sama dengan N. Kriteria ini menjamin konvergensi deret dalam ruang matriks. Konvergensi absolut. Deret sigma AN dikatakan konvergen secara absolut jika deret sigma AN konvergen. Jika deret konvergen secara absolut, maka deret tersebut juga konvergen. Ini penting karena memungkinkan penggunaan teorema limit dalam analisis deret kompleks. Baik, selanjutnya ada konvergensi seragam. Konvergensi seragam merupakan suatu barisan fungsi fnx dikatakan konvergen seragam ke fungsi fx jika untuk setiap elemen lebih dari 0 terdapat n sedemikian sehingga untuk semua n lebih dari n dan semua x berlaku fnx min fx kurang dari e. Konvergensi seragam memastikan bahwa limit dapat dipertukarkan dengan operasi limit lainnya, seperti integrasi dan diferensiasi. Selanjutnya ada aplikasi modern. Yang pertama yaitu pemrosesan citra digital. Konsep konvergensi digunakan dalam algoritma pemrosesan citra untuk mengoptimalkan pengolahan data visual, seperti pengurangan noise dan peningkatan resolusi. Yang kedua ada analisis Fourier. Teori konvergensi mendasari transformasi Fourier yang digunakan untuk menganalisis frekuensi dalam sinyal dan sistem. Konvergensi dari deret Fourier sangat penting dalam aplikasi ini. Dan yang terakhir ada kompresi data. Teknik kompresi data modern termasuk JPEG dan MP3 bergantung pada analisis konvergensi untuk mengurangi ukuran file tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Selanjutnya ada latihan soal. Di sini kami menyajikan 3 contoh latihan soal. Yang pertama yaitu integral x plus ix kuadrat dx dengan batas atas dan bawah 1 dan 0. Yang kedua integral e pangkat ix dx dengan batas atas dan bawah pi dan min pi. Dan yang terakhir, integral cos kuadrat x plus i sin kuadrat x dx dengan batas atas dan bawah 2pi dan 0. Di sini kami akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal dari nomor 1, yaitu langkah pertama yaitu kita memisahkan antara bilangan real dan imajinernya terlebih dahulu, yaitu didapatkan integral x dx plus i dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Integral x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian kita langkah selanjutnya
menjumlahkan terlebih dahulu antara bilangan realnya terlebih dahulu dan bilangan imajinernya terlebih dahulu. Dan didapatkan hasil yaitu 1/2 dan 1/3. Dan langkah terakhir yaitu kita menjumlahkan antara hasil dari bilangan real dan bilangan imajinernya, yaitu dengan hasil 1/2 plus 1/3 I. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.